Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Walaupun kita masuknya siang, tapi tetap semangat. Tadi berangkat jam berapa ke sekolah? Jam 12. Sudah makan siang semua? Sudah, jadi perutnya sudah kenyang. Kalau kenyang itu kita siap untuk belajar. Coba pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Rafa. Ibu absen dulu ya. Apriansa Yopi, Depra Belpania. Jadi hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, itu Garuda Pancasila. Tolong boleh dipimpin. Masih semangat? Semangat, jangan lesu-lesu ya. Nih, tetap semangat walaupun hari kita hujan, tapi tetap semangat. Nah, di sini ada kesepakatan kelas kita, yaitu tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Terus yang kedua, tidak makan dan minum di dalam kelas. Terus yang ketiga, tidak membuat kelas menjadi gaduh. Itu kesepakatan ke kelas kita. Nah, sebelumnya itu kita di bab pertama itu ada pelajaran apa kemarin? Mengenal macam-macam ya tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar ya, benar. Sekarang kita belajar di bab 2, yaitu tentang gaya. Ada yang tahu gaya itu apa? Tahu enggak? Nah, saat kita membuka pintu itu menggunakan gaya apa? Gaya dorong. Iya, gaya dorong. Saat kita membuka pintu. Saat kita menutup pintu? Ya, gaya tarik. Jadi tahu apa bedanya gaya dorong dan gaya tarik? Itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu menggunakan gaya. Nah, misal contoh Depran. Depran mengayuh sepeda. Pakai gaya apa, Depran? Gaya? Otot. Nah, terus kita ngangkat buku. Menggunakan gaya? Gaya otot. Ini pakai tenaga otot kan? Misal lagi contohnya, dia pernah melihat sapi kebo yang membawa kayu? Pernah, itu si kebunnya itu menggunakan gaya apa? Gaya otot. Dan benda dia menjadi masuk ke pelajaran. Ini ada apakah kalian pernah menggerakkan benda?
Pernah. Apa contohnya di rumah? Menggerakkan? Siapa yang di sini pernah suka main bola? Nah, suka main bola kan? Nah, bola itu saat Yop itu tendang, Aprian saat tendang, apa yang terjadi? Ya, bergerak atau berjalan. Saat kiper kan si Apriansa menendang, terus si Depran jadi nangkap, itu jadi bendanya menjadi apa? Benda bergerak menjadi diam saat Depran tangkap bolanya tadi. Nah, itu contoh, salah satu contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan PowerPoint dan video, peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Terus yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi pengaruh gaya terhadap benda dengan percaya diri. Skenario pembelajaran kita yang pertama, coba ini baca si Rapa. Apa Rapa? Peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua? Peserta didik dibagi kelompok. Ya, terus yang ketiga? Peserta didik mengerjakan LKPD sesuai petunjuk yang dijelaskan guru. Ya, terus lanjut. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, terus? Peserta didik melakukan evaluasi. Peserta didik dan guru melakukan refleksi, yaitu kegiatan yang bakal kita lakukan di dalam pelajaran kita hari ini. Supaya jangan tegang, nih Ibu ada ice breaking. Cepat ya. Sini, di sini Rapa, sini Rapa. Sini. Yeay. Boleh duduk kembali. Tadi sudah kita melakukan ice breaking. Selanjutnya kita masuk ke materi kita. Coba sebelum masuk materi, ini coba siapa ini? Mosa, tolong buka pintu. Coba buka pintu di situ. Nah, perhatikan ya. Perhatikan si Mosa buka pintu. Apa yang terjadi? Hah? Pintu terbuka. Ditarik.
Nah, lanjut sini. Nah, pintu yang semula tertutup akan terbuka karena adanya gaya tarikan. Yang dilakukan sehingga pintu tertutup. Ya, itu didorong. Paham ya? Sampai sini ada video. Silakan kalian amati. Nanti habis ini bakal ada soal. Teman-teman, hari ini Iko, Lula, dan Pol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau aja Bapak tuh minum. Oke, selesai video tadi. Siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Dari pengertian yang disampaikan tadi, ada yang tahu? Pengertian dari gaya dulu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan atau menghentikan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan benda yang tiada terikat. Gaya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Gaya dapat dimulai dari berbagai hal seperti pergerakan tubuh, memindahkan barang, sampai melakukan sebuah pekerjaan. Gaya tidak dapat dilihat, namun sumber dan pengaruh gaya dapat dilihat. Contoh gaya berupa dorongan atau tarikan. Dorongan dan tarikan. Kalau dorongan tadi contohnya apa? Membuka pintu. Saat menutup pintu, apa yang dilakukan? Ditarik. Terus lanjut Maza. Apalagi materinya? Itu yang kedua. Ya, lanjut. Ya, pengaruh gaya terhadap benda yang A itu mempengaruhi gerak benda. Terus apa lagi? Mendorong mobil yang mogok. Apalagi? Menendang bola. Itu termasuk benda dia menjadi bergerak. Kalau merubah bentuk benda contohnya apa? Iya, slim, benar. Slim ya, itu juga termasuk merubah bentuk benda. Terus apa lagi yang merubah bentuk benda? Tanah liat. Saat orang membuat kerajinan itu termasuk di mengubah bentuk benda. Paham sampai situ? Paham ya? Kita lanjut sama ini. Ya, benda diam menjadi bergerak, bergerak menjadi diam dan merubah bentuk benda. Nah ini. Nah, apa ini juga termasuk gaya? Termasuk. Kenapa? Ini menggunakan gaya apa? Gaya otot. Coba ini selo, sini selo. Nah, misalnya selo nih megang buku nih selo. Nah, selo megang buku ya. Nah, coba selo dari sini pindah ke situ. Taruh di depan. Nah, apa selo yang terjadi? Bendanya bergerak dan berpindah karena ada gaya apa? Ya, otot dari ototnya selo ya. Udah paham sampai sini? Paham. Dorong mobil. Terus yang kedua itu gaya mempengaruhi gerak benda, gaya membuat
benda bergerak menjadi diam seperti dia menangkap bola. Pintar. Ini lanjut. Gaya mempengaruhi bentuk benda. Contohnya, tanah liat dapat diubah menjadi bentuk gerabah. Botol yang diremas akan penyo. Itu merubah bentuk benda. Nah, sekarang selesai. Ibu ada tugas. Silakan ditulis. Nah, sini coba perhatikan dulu ke depan ini. Nah, alat dan bahan. Ini alat dan bahannya. Coba yang lain tolong dibaca dulu alat dan bahannya. Ada bola. Ini bola ya. Ini Ibu kasih ke masing-masing kelompok bola. Ini bola. Terus latisin. Ini Ibu kasih satu-satu ya. Nah, ini. Terus ada botol. Ini botolnya. Sudah situ, coba ini Floren, baca Floren. Langkah kegiatannya apa saja? Bahannya tadi apa, Pak? Apa-apa? Lakukan kegiatan Bahannya dulu, bahannya ada bola. Ada ini bola ya. Anak-anak ini bola, terus plastik, ini, terus botol. botol. Langkah kegiatan. 1. Lakukan kegiatan bersama kelompok. Ya, yang kedua. Letakkan bola di lantai lalu arahkan ke taman kandas. Terus mintalah teman kalian menghadang bola, apa yang terjadi. Yang ketiga, tendanglah bola. Buatlah plastisin sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu boleh ya. Dibuat bentuk apa saja yang kalian inginkan. Terus yang kelima itu kalian meremas botol ya. Nanti lakukan per kelompok. Terus setelah melakukan kegiatan, catatlah hasil pada tabel berikut. Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan diskusi masing-masing. Ya, 10 menit. Silakan dikerjakan. Paham? Terserah, itu sesuai keinginan. Ini kelompok 1, kelompok 2, terus itu kelompok 3. Nah, kelompok 2 dulu. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tuh, kawan-kawannya boleh maju ke depan. Coba untuk yang lain, tolong perhatikan temannya membacakan hasil yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengaruh saya terhadap benda. Benda yang pertama tadi apa? Bola. Nah, ini Depran megang bola ya, perhatikan. Nih. Terus yang kedua? Plastik. Nah, ini. Terus
Botol. Nah, sudah dipenyokkan botolnya. Ayo lanjut. Ya. Langsung hasil. Menendang bola ke arah teman lalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sekian dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Yuk lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ice breaking, coba berdiri, semuanya boleh berdiri. Oke. Lagi satu KPD yang kedua. Nih. Kedua, membuat kerajinan. Sama saja di film. Nah, kita mulai dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini sudah tadi puzzle ya, menyusun puzzle selesai. Terus di belakangnya tolong boleh dibaca hasil dari kelompok 3. Yang pertama itu gambar Mendorong keranjang. ibu mendorong ke ranjang. Terus pengaruh gaya Benda diam menjadi bergerak. benda diam menjadi bergerak, benar. Terus yang gambar kedua, Membuat kerajinan menjadi bergerak. 2. Membuat kerajinan. ada yang kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok ini? Tidak ada? Silakan duduk ke tempat masing-masing. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini dari pengertian gaya. Gaya tadi adalah tarikan, Atau dorongan yang menggerakkan atau menghentikan gerak benda. menghentikan gerak benda. Yang pertama itu benda diam menjadi benda diam menjadi bergerak. Itu contohnya apa, Depran? Bola. Ah? Iya, main voli. Terus benda bergerak menjadi diam. Apa sih lo contohnya? Benda bergerak menjadi diam. Itu seperti contohnya menangkap bola. Terus merubah bentuk benda. Contohnya Pakang apa? Membuat kerajinan. Contoh tadi plastisin tadi ya. Dari bentuk kotak itu bisa kita membuat menjadi bunga. Itu pengaruh gaya merubah bentuk benda. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini ada soal. Boleh maju ke depan terus jawab pertanyaannya nanti langsung di sini. Benar atau salahnya langsung di sini ya. Kita mulai yang pertama. Siapa yang mau? Ya, Rafa boleh.
Boleh ke depan. Nggak usah soal nomor 2. Hmm? Nah, kita ulang. Boleh maju? Boleh. Yang ketiga. Nah. Apa? C. Coba kita lihat. Oke, benar. Ayo, siapa lagi? Selo. Soal evaluasi ini kalian kerjakan masing-masing ya. Soalnya ada 5. Kalau selesai boleh dikumpul. Boleh dikumpul yang selesai. Tuh, perhatikan Ibu. Halo. Halo. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya itu materinya masih tentang gaya, tetapi kita mengenal macam-macam gaya. Nah, untuk pelajaran berikutnya itu ada macam-macam gaya. Terus di sini ada Ibu menyediakan refleksi. Ada soalnya 3 ini yang kalian rasakan mengikuti pelajaran hari ini. Ini boleh kalian isi. Tidak perlu dikasih nama ya, langsung dikerjakan. 3 soal langsung dikumpul kalau selesai. Nih. Kita hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Azim. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dari sini.